Halo guys, kita lagi ada di Ueno. Ini sambil nunggu teman aku mau bikin cerita sedikit, secupil, nggak banyak sih. Kayak mau nyeritain tentang perjalanan aku sama ke Jepang. Mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, nggak juga sih, nggak banyak yang nanya kenapa aku harus ke Jepang. Dulu tuh banyak banget sebelum aku ke Jepang. Aku kan kerja di salah satu perusahaan, terus aku tiba-tiba resign. Resignnya tuh kayak tiba-tiba banget, nggak jelas, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, aku resign. Terus banyak orang yang nanya, emang mau kerja kemana? Aku bilang mau kerja ke Jepang. Ngapain di Jepang? Aku bilang jadi perawat lansia. Waktu itu banyak orang yang kayak, hah, perawat lansia? Ngapain? Gitu, kamu ngerawat lansia? Iya, gitu, kayak di panti jompo. Banyak yang, ya istilahnya, banyak yang ngerendahin lah ya. Kayak, kenapa gitu loh, di sini kan udah enak kerjanya, yang kayak gitu-gitulah. Tapi karena aku pergi ke sini itu bukan karena ingin bekerja, karena ingin memperbaiki hati aku yang tidak baik-baik saja. Ya udah, akhirnya aku berangkat jalur sakit hati. Ternyata di Jepang tuh cuma butuh waktu setahun untuk menyembuh. Enggak sih, sebelum ke Jepang itu udah sembuh. Karena apa? Karena belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang tuh susah banget ternyata untuk aku ya, nggak tahu untuk orang-orang yang lain di luar sana yang masih bisa menyerap hal-hal kayak pelajaran-pelajaran itu. Aku udah nggak bisa, jadi aku harus gambate lebih dari orang-orang lain. Nah, aku belajar di lembaga pelatihan kerja selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, dan menunggu sampai bisa berangkat ke sini itu banyak banget lika-likunya, kayak dramatisnya, kayak ada aja gitu loh hal-hal yang ya banyak lah pokoknya yang ternyata aku pikir gampang untuk bisa berangkat ke Jepang, karena kan di brosur tuh kayak 6 bulan gitu kan. Ya ambil pahit-pahitnya, ternyata aku nggak ngambil hal terburuk, aku cuma ngambil hal terbaik dari apa yang aku lakukan. Jadi pas aku ada di posisi itu, aku ngerasa terpuruk dan banyak banget orang-orang yang support aku. Kayak kan aku paling lama berangkat gitu kan dari angkatan-angkatan aku. Terus ada senpai-senpai aku kayak senior gitu kan. Nah ini senior aku nih yang udah sampai Jepang. Terus kayak dia bilang, tadi aku udah gak mau ke Jepang kan, kayak udah gue pengen kerja lagi aja. Terus kata teman-teman aku, enggak Kak, lu bisa sedikit lagi gitu. Kalau inget zaman itu zaman aku ingin menyerah, karena jujur ya ke Jepang gak segampang yang aku pikirkan. Pasti orang-orang yang sedang berjuang dan sedang berproses di Indonesia, kayak apa gue berhenti aja ya, apa gue selesai aja ya, pasti itu terbesit sih, karena aku juga sama. Nah, kalau misalkan kalian punya mindset yang seperti itu, usahain punya lingkungan yang positive vibes. Jadi ketika kalian terpuruk, kalian punya orang yang bisa mensupport kalian. Kayak teman-teman aku banyak yang support, kayak bisa kok, pasti kamu nyampe gitu, semangat. Nah kan kalau misalkan tetangga, udahlah nggak usah dengar tetangga. Kayak ada juga yang bilang, katanya mau ke Jepang, kok nggak berangkat gitu kan. Pasti kalian sering lah mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalkan kalian di tempat yang positif, misal pun ada di tempat-tempat yang kurang baik, ya anggap aja itu kayak pacuan kalian untuk bisa lebih semangat lagi belajarnya. Terus aku udah mau setahun lebih di sini, nggak apa ya, yang kalian lihat di sosial media itu nggak sesenang yang kalian lihat. Apa sih, di sosial media itu kan cuman hal-hal yang senang aja yang aku kasih lihat, hal-hal terburuknya nggak aku kasih tahu, karena ya itu biar jadi pribadi aku aja sih. Tapi kalau misalnya kalian mau aku sharing hal-hal yang nggak enak di Jepang itu apa, atau sebelum aku berangkat ke Jepang sih sebenarnya banyak hal-hal yang nggak enak. Kalau di Jepangnya tuh kayak kita bisa mengendalikan diri sendiri, karena apa? Karena kita kayak punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin, aduh banyak orang, aku nggak berani videoin yang banyak orang itu loh, karena kayak malas ngeblurnya.
hal yang gak enak sebelum berangkat ke Jepang itu tentunya belajar bahasa Jepang, karena basic aku tuh nggak bisa bahasa Jepang. Jadi dan aku merasa otak aku itu nggak terlalu bisa menyerap dengan baik. Jadi agak lama gitu loh, kayak agak lola dan lemot. Jadi agak lama di situ. Terus aku belajar selama 1 tahun lebih. Untuk kayak ujian-ujian itu aku juga agak susah banget. Aku harus menempuh harus melakukan ujian selama setahun itu. Aku 4 kali ujian. Nah, itu mengeluarkan uang yang ya lumayan lah ya. 4 kali ujian JFT, basic, terus SSW, Kaigo, dan bahasa Indonesia itu aku banyak gagalnya. MCU juga aku gagal 3 kali. Terus kayak aku mikir, apa Allah tuh nggak mengizinkan aku untuk ke Jepang ya gitu. Pernah sih terpikir seperti itu, tapi ternyata setelah dijalanin itu ternyata kalau misalkan aku duluan berangkat, mungkin ya di Jepang aku kayak a i u e o babi bu bebo, kayak aku nggak ngerti bahasa mereka, itu bisa lebih parah. Jadi hal yang tertunda itu belum tentu nggak baik. Aku ngomong kayak gini karena nggak ada orang Indonesia jadi nggak ada yang ngerti. Ini bagus banget tuh, cantik banget si kakaknya ya. Terus apa lagi ya, pokoknya persiapkan mental, fisik, uang sih lebih tepatnya. Kalau misalkan kalian mau ngambil keputusan dan hal-hal yang besar itu, siapin segala sesuatu hal terburuknya. Terus saat ini aku tuh kayak udah nggak punya rencana apa yang aku lakuin, ya udah aku berjalan aja lah, biar kayak jalannya kemana ya udah aku ikutin gitu, mengalir aja. Dulu aku banyak banget rencana dan tapi kayak emang sih orang tuh harus punya rencana ya, tapi waktu itu rencana aku gagal semua. Jadi sekarang aku udah nggak punya rencana apapun, cuman yang penting sehat, punya uang, banyak duit, dan cantik. Itu sih. Terus apalagi ya, apalagi Kak, kamu mau tanya apa lagi? Setelah lu nyampe sini, apakah lu bersyukur dengan yang sekarang, maksudnya kayak ternyata gua nggak terlalu buruk-buruk amat kalau ke Jepang gitu? Ya, sama sekali tidak menyesal dalam hidup aku. Bahkan 1000 kali pun aku mengulangi hal yang sama untuk bisa aku kerja di sini, aku nggak akan nyesel sama sekali ya. Karena setelah sampai sini, rasa bahagia, rasa bodo amat, rasa percaya diri, dan rasa tidak peduli terhadap orang tuh lebih tinggi. Maksudnya rasa tidak peduli yang kayak ada orang yang kayak gimana, gue nggak, bukan kayak gitu ya. Kayak udah nggak mikirin omongan orang, udah nggak peduli dengan apa yang orang bilang, kayak lebih bodo amat sih. Kayak udah lebih mencintai diri sendiri dan menerima apa yang terjadi. Terus di sini tuh kayak kerja, pulang kerja, berangkat kerja, kayak vibes-nya itu emang capek sih kerjanya. Di Jepang tuh beneran 100% kerja. Bahkan kalau misalnya kalian ke tempat-tempat public station itu, kayak kelurahan ya contohnya ya, itu mereka benar-benar sekerja itu. Terus kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, karena contoh gaji yang besar itu benar, potongan yang besar itu benar. Tapi dengan negara yang apapun kita kemanapun gratis itu kayaknya kebayar semua sih. Kebayarnya contohnya kayak gini, kita bisa ngobrol di belakang bunga sakura tuh kayak Masya Allah, tabarakallah. Udah kali ya, udah terlalu panjang. Nanti aku ini gak akan ngedit sih, cuman kayak udah selesai gitu. Cuman ini cuman sekedar ini cerita-cerita aja sih. Udah ya guys, bateraiku udah habis. Nanti kita lanjut lagi. Semangat semuanya.